Era 5.0 bukan hanya tentang robot, kecerdasan buatan, atau jaringan super cepat. Ini tentang manusia yang mampu berjalan berdampingan dengan teknologi. Di era ini, pemuda punya peran besar, bukan hanya sebagai penonton, tapi pergerakan perubahan. Halo semuanya, saya Yude Firansyah. Bersama teman-teman semua, kami percaya di era 5.0 ini, pemuda nggak cuman harus diam, tapi kita juga harus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi. Teman-teman, gimana sih peran kita di era 5.0 ini? Kita bisa bikin konten positif, kampanye kecap, dan belajar coding. Atau bikin bisnis online aja, ya kan? Iya. Bener banget tuh. Yang penting kita jangan cuma dari penonton saja. Bagaimana pendapat yang lain? Oh iya. Kalau gimana kita juga kolaborasi lintas komunitas juga guys. Dan juga kita bisa membantu masyarakat yang masih gaptek. Sama kamu ya. Pintar banget Kang Wan. Peran pemuda di era ini bukan cuma soal teknologi, tapi bagaimana kita berkolaborasi, berbagi ide, dan saling mendukung. Guys, gimana ya cara kita ngajarin anak-anak literasi gimana ya? Itu anak kecil. Gimana kalau kita ajarin ke mereka? Ayo kita ajarin. Ayo. Dek, kalian mau tahu nggak cara membaca lewat digital? Mau. Gimana caranya? Ini kakak tunjukin. Ini tahu nggak apa? Apa? Itu Blackpink. Blackpink ini. Bukan Teguh Yes, itu. Blackpink. Ini apa? Sekarang. Yang di Apple Pay itu. Nah, pintar. Ini mana? Makan apa, Gang? Ayam. Bari. Ini HP apa? Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz, tolong cek sinyal di ruangan ini ya, biar kita lancar pada saat kita akses aplikasinya nanti. Oke, siap deh. Nanti aku akan perbaiki jaringannya agar warga dapat mengakses internet seperti biasanya. Oke, secepatnya ya. Ya, Lek, di situ ada ibu sama bapak loh. Yuk kita beritahu tentang kemajuan teknologi sekarang ini. Ayo. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Grup Avan Basit ingin memberitahukan tentang kemajuan teknologi sekarang ini di aplikasi Brimo dan Dana. Sebelumnya apa Bapak Ibu sudah tahu tentang aplikasi Brimo dan Dana? Jadi kami berdua di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Brimo dan Dana. Apakah Ibu dan Bapak sudah mendownload aplikasinya? Belum. Jadi aplikasinya seperti ini. Kajian kita. Bagaimana dengan pemuda-pemuda ini? Apakah sudah tahu literasi digital dan keamanan cyber? Kayaknya belum. Bagaimana kalau kalian jelaskan? Boleh juga. Ajeng menjelaskan poster. Kalau kamu jelaskan literasi digital dan keamanan cyber. Oke. Hai teman-teman, ayo kita kumpul ke sana dulu. Kita. Emang apa tujuan kita dikumpulin di sini? Jadi kalian dikumpulin di sini, kami akan menjelaskan tentang edukasi keamanan cyber dan literasi digital serta pembuatan poster literasi digital.
Jadi, apa sih yang dimaksud dengan literasi digital dan keamanan cyber? Jadi, literasi digital adalah pemanfaatan teknologi yang baik dan benar. Sedangkan keamanan cyber adalah pemanfaatan teknologi melalui perangkat-perangkat agar terhindar dari hacker. Kalau contohnya gimana? Oke, contoh dari keamanan cyber dan literasi digital akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman, aku bakal jelasin nih, apa sih dari penerapan literasi digital? Nah, dari kemarin, kami dan teman-teman kami telah membuat satu poster, yaitu berasal dari aplikasi Canva. Kalian pada mau tahu nggak apa yang telah kami buat dari aplikasi Canva? Nah, ini ada salah satu aplikasi Canva. Kami telah membuat judul Ayo Belajar Lewat Digital. Di era 5.0, manusia dan teknologi berjalan berdampingan. Pemuda jadi jembatan antara generasi dan antara manusia dengan teknologi. Kadang kita pikir teknologi itu bikin kita terpisah, padahal justru bikin kita semakin dekat. Yang penting kita pakai dengan bijak. Yang paling penting juga, kita itu harus peduli sama lingkungan kita, guys. Jangan cuma pintar sendiri dong, kita harus pintar bareng-bareng. Selalu berbagi sekecil apapun karyanya. Dan kita harus terus belajar. Dunia terus berkembang. Oh iya, hal ini juga bukan untuk kota besar, tapi untuk desa kecil juga. Pemuda harus adaptif sama perubahan. Lewat konten yang positif. Kampanye anti-hoax itu penting banget. Bikin kelas online gratis juga bisa. Teknologi seharusnya memperkuat solidaritas. Jaringan dan infrastruktur juga penting. Dan keamanan data harus jadi prioritas nomor 1. Betul. Kita juga bisa ajarkan ke semua kalangan. Nah, jadi kita harus menjadi generasi muda yang Bergerak, berbagi, dan membawa dampak. Pemuda bukan sekedar generasi digital, tapi generasi yang bisa menggabungkan nilai, kolaborasi, dan inovasi. Kami percaya di era 5.0 ini kita semua punya peran. Mulai dari ide kecil yang memiliki dampak besar dan aksi kecil yang dapat menginspirasi banyak orang. Jadi, mari kita bergerak bersama. Peran pemuda di era 5.0 adalah jembatan, cahaya, dan harapan. Mari beraksi, berkarya, dan menjadi generasi yang berdampak.